Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Peruntungan Meregang Nyawa. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kamira Sakila dan Inas Malik. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Arumi memang brengsek. Bisa-bisanya dia membuat semua mati beruntun. Gue gak boleh mati cuma karena dihantui perempuan gila. Rutuk Ivan yang seakan stres mendengar kabar kematian Jalal dan Nila orang tua Jaka. Jaka dan orang tuanya juga Alif mengalami kematian yang sangat tidak wajar. Ia merasa takut dan jantungnya bergedup kencang. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. Tiba-tiba ada angin datang. Kau akan mendapatkan gilirannya, Ivan. Suara parau bersama dengan semilir angin itu membuat tengung Ivan meremang. Ivan menoleh. Tidak ada siapapun. Hanya semilir angin yang terlihat berhembus mengerakkan dedaunan di luar sana. Ia pun terkejut mendengar suara samar yang berat, dibarengi dengan suara alunan dari musik yang tiba-tiba berbunyi. Ivan pun mencari asal suara dan membuka pintu rumahnya. Tampak sebuah permainan bersalju dan terdapat sebuah boneka di dalamnya tengah berputar diiringi senandung. Sialan, cuma mainan, bikin gue parno aja, ujarnya melemparkan mainan bersalju tersebut. Dia pun kembali memasuki rumah dengan kesal, berharap jika ayah dan ibunya segera datang. Ivan pun ikut kesal pada orang tuanya. Mereka berjanji pergi selama 2 minggu, tapi hingga kini mereka belum kembali. Sudah biasa, tapi kali ini Ivan merasakan ketakutan. Ia tak ingin jika Arumi mengejarnya. Lalu ia meremas kepala dan juga pundaknya. Tapi, kalung gua mana? Ujarnya yang baru menyadari kalung pemberian dari ayahnya sudah tiada di lehernya. Ivan mencari sekitar rumah, ruangan tengah, kamar, dan dapur. Namun tidak ada sama sekali. Bibi, panggilnya pada Sri. Iya, ada apa? Bi, kamu lihat kalung bergambar tengkorak? Tanya Ivan. Kalung? Tidak tuan, saya tidak lihat. Ivan lagi menggosar rambutnya. Kalung itu adalah kalung dari Bagas, kenang-kenangan dari neneknya dahulu. Ivan kesal. Bagaimana jika Bagas tahu kalung yang ia berikan tidak ada? Tiba-tiba suara burung hantu terdengar saling bersahutan. Suasana desa Seraji terlihat sepi setelah kepergian Jela dan Jalal. Warga tampak ketakutan. Mereka tak mau apa yang mereka dialaminya. Tok 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 tok. Aisyah yang tengah duduk sambil membaca buku terhenyak. Suara ketukan pintu sedikit mengganggunya. Ia pun beranjak dan membuka pintu. Tapi setelah itu, pintu terbuka hanya semilir angin yang menerpa tubuhnya. Aroma bunga melati tercium terbawa hembusan angin. Aisyah menutup kembali pintu dengan perasaan takut. Ia tahu jika ada yang tak benar dengan ketukan pintu di rumahnya. Tok 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 tok. Lagi ketukan pintu terdengar. Kalamira tengah duduk bersama Sri. Sri yang baru kembali dari rumah juragan Bagas pun mendesah karena ketakutan pintu yang terus beruntun. Siapa sih? Tidak tahu apa orang capek. Sebentar, timbalnya. Sri pun melangkah cepat. Ia membuka pintu rumahnya. Tapi ia mendelik, mencari di sekitar dan melihat halaman yang tampak sepi. Tidak ada siapapun di depan rumahnya. Hanya semilir angin yang bertiup membuat suara gemerisik dedaunan. Hei, siapa yang sedang mengerjai saya? Teriaknya dengan kesal. Sri kembali menutup pintu dengan sedikit keras.
Wajahnya berdesi karena ulah orang yang mengerjainya. Tak lama ia terdiam, kala aroma bunga melati tercium menyeruak di dalam rumahnya. Bersamaan dengan itu ada bau busuk dan amis yang menyengat. "Mirah, kamu kentut?" ketusnya pada sang gadis. "Enggak, Bu." "Masa enggak? Ini bau banget, busuk." Mira hanya terdiam, lalu kembali melihat kertas di tangannya. Sri pun beranjak menuju kamarnya untuk segera beristirahat. Malam semakin larut, sepi, sunyi seakan semua orang tidak ingin terlihat oleh yang lainnya. Tidak hanya manusia, hewan pun seolah terlelap di dalam larutnya malam. Namun tidak dengan Ivan, ia tengah gusar menunggu kabar dari ibunya Ninda, yang hingga kini masih belum mengirim pesan. Ivan terpaku mendengar suara di samping kamarnya, seperti seseorang tengah berjalan menyeret sesuatu sehingga menimbulkan suara gesekan. "Siapa di luar?" serunya. "Pak Sapri, Bapak ronda keliling," sambungnya. Ivan pikir jika para peronda tengah berwaspada di sekitar rumahnya. Namun hingga beberapa menit masih tak ada jawaban, dan hanya terdengar suara langkah yang diseret. Suara lirih tangisan itu terdengar membuat Ivan mendelik tajam. Perasaannya tak karuan. Jantungnya sudah bergedup kencang, ia semakin ketakutan. Ivan diam terpaku di sisi kamarnya, memejamkan mata sambil menutup telinganya, karena ia tak ingin mendengar suara-suara aneh yang mengganggunya. Untuk menghilangkan rasa takut, ia menyalakan musik lewat speaker bluetoothnya dengan begitu keras. Akhirnya Ivan mulai sedikit tenang saat suara aneh itu sudah tak lagi terdengar karena suara bising musik yang disetel oleh Ivan. Sambil mendengar seir lagu, Ivan menggoyangkan kepalanya menikmati alunan lagu yang begitu sangat keras. Ivan terkejut di saat ada suara tawa menggema terdengar dari speaker itu. "Apaan itu?" tanyanya. Ivan membolakkan kedua matanya memperhatikan speaker kecilnya di atas nakas. Tapi suara itu kembali normal dan terdengar dan membuat Ivan sedikit lega. Suara seperti speaker yang rusak pun terdengar bising sampai Ivan menutup kedua telinganya. Tiba-tiba ada suara tawa menggema dari suara speaker itu. "Ivan, kau tidak akan bisa bersembunyi dariku. Ajalmu sudah di depan mata." Suara parau itu terdengar dari dalam speaker membuat Ivan mendelik ketakutan dan meraih speaker kecil itu dan dibantingnya, kemudian dipukul berkali-kali sampai hancur. "Bangsat, gak ada yang bisa membunuh gua," pekik Ivan yang terus menghancurkan speaker itu dengan nafas yang tersengal. Peluh pun bercucuran, perasaannya tak karuan. Karena ia ketakutan, ia segera berlari keluar rumah dan dikejutkan dengan Abah Joko yang ada di teras rumahnya. "Ah!" teriak Ivan saat melihat Abah Joko sedang berdiri di teras rumahnya. "Maaf nak, saya baru saja mau ketuk pintu, tapi kamu sudah buka pintu duluan," ujar Abah Joko. "Oh iya, enggak apa-apa bah. Kenapa ya?" tanya Ivan yang berusaha menghilangkan rasa gugupnya. "Abah mau mengembalikan sesuatu yang kamu punya. Tadi Abah sempat bertanya sama Kang Ferry. Katanya kalung ini milik kamu ya?" Abah Joko menunjukkan kalung tengkorak yang hilang di tempat kejadian. Ivan merundung arum hingga tewas. "Iya, ini kalungku. Terima kasih bah." Ivan segera mengambil kalung yang ada di tangan Abah Joko. Kalung itu adalah kalung Ivan. Apakah Ivan ada hubungannya dengan kematian Narumi? Kenapa kalung itu ada di sana? "Abah, dapatnya di mana?" tanya Ivan kemudian. "Ada di villa di mana Narumi waktu itu meninggal," jawab Abah Joko menatapnya lekat membuat Ivan tersentak kaget saat Abah Joko menemukan kalungnya di lokasi. "Oh, waktu itu saya memang sempat ke sana sebelum Narumi meninggal.
Biasa bah, anak muda. Saya sembunyi-sembunyi minum alkohol di sana dengan teman-teman, dalih Ivan. Abah Joko mengangguk. Meskipun terasa sangat janggal, di villa itu meninggal secara tragis sama seperti Arumi. Saya kira itu sebuah kecelakaan bah. Tidak ada hubungannya kematian teman-temanku dengan kematian Arumi putri bapak, saut Ivan segera menimpali obrolan Abah Joko. Abah Joko terdiam. Ia yakin kalau Ivan ada hubungannya dengan kematian sang putri. Hanya saja ia tak tahu bagaimana caranya agar Ivan mau mengakui. Balaskan dendammu Arumi. Kalau memang hanya itu yang membuat kau merasa lega dan bisa tidur dengan tenang, batin Abah Joko, dan kemudian beringsut pergi dari rumah Ivan. Ivan yang melihat Abah Joko sudah pergi, ia merutuki dirinya kesal. Bisanya ia tak bertanya dulu kalung itu dapat di mana baru mengakuinya. Sial, bisa curiga si Abah sama gue karena kalung ini, pekiknya. Terpaan angin yang berhembus membuat pintu bergerak dan Ivan seketika terpaku. Rasa terkejut dan takut kian bercampur. Dengan peluh sebesar biji jagung yang memenuhi keningnya, Ivan berusaha menoleh pada pintu dapur. Ah! Ivan berteriak melihat sosok berwajah hancur dan bergigi tajam tengah berdiri di balik pintu. Tetesan lendir yang berbau tak sedap dari mulutnya menyeruak di rongga penciumannya. Pergi kau, pergi, jangan ganggu aku. Kau tak akan bisa lepas dari genggaman dendamku. Ah! Angin berhembus membuat benda di seluruh ruangan berterbangan menimpalinya. Ivan menutupi wajah dan tubuh dengan kedua tangannya, membuat sosok mengerikan itu tertawa keras melihat Ivan yang ketakutan. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu membuat sosok itu menatap ke arah Ivan. Senyum menyeramkan kian melebar dengan gigi dan bibirnya yang sobek hingga telinga. Gigi hitam dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan binatang-binatang yang menggeliat dari lidahnya yang berlendir. Ah, Sia. Ivan, kenapa nak? Suara seseorang di belakangnya membuat Ivan menoleh. Bagas dan Ninda berdiri tengah wajaran menatap putranya. Ivan menatap Bagas dan Ninda dengan senang. Ia berlari memeluk Ninda dan menangis menumpahkan rasa takutnya. Loh, ya, ada apa ini? Tumben sekali putra kita ini manja dengan kita, ujar Ninda heran menatap suaminya. Kenapa kamu? Gak malu peluk ibu depan ayah? Ibu sama ayah kenapa lama? Bukannya janji 2 minggu? Ketus Ivan yang menyadari tingkahnya yang berlebihan pada Ninda. Dengan cepat ia duduk di sofa dengan mengusap kedua pipinya. Ninda dan Bagas tersenyum sambil menggeleng kecil. Tak biasanya Ivan berperilaku seperti itu. Biasanya ia sangat acuh, meski mereka tinggal lama sekalipun. Ninda pun duduk di sebelahnya, tersenyum sambil berkata, maaf, si ibu sama ayah ada tugas mendadak. Di kota lagi ada sedikit masalah. Lalu gimana dengan kebun di sini? Apa kamu sering membantu apa? Mata Ivan kembali membola. Dengan susah payah ia menelan salivanya. Ninda dan Bagas melihat perubahan di wajah putranya. Van, kenapa? Mukamu pucat. Tidak, aku sama Abah sering ikut, tapi sesekali, ujarnya terbata. Ninda tersenyum meski merasa ada keanehan pada putranya. Ninda pun mengusap tangan Ivan, tapi ia heran kala menyentuh lengannya. Ah! Teriak Ninda yang membuat Ivan sama terkejutnya. Ninda terkejut melihat tangan Ivan yang berlendir dan merah. Ada binatang menggeliat di lubang pada tangannya. Ah! Ibu, tanganku kenapa, Bu? Ivan pun histeris melihat tangannya yang bengkak dan memerah.
Ada beberapa lubang yang di sana terlihat sosok hewan melata. Ninda dan Bagas makin bingung karena kepulangannya yang disambut dengan keadaan Ivan yang sangat aneh. Ivan terus mengibas-ngibaskan tangannya. Rasa nyeri itu kian terasa. Yang sebelumnya tak merasakan apa-apa, kini tangannya seolah tengah direcoki ribuan belatung. Ibu, sakit bu. Kenapa dengan tanganku? Ya ampun ayah, gimana ini? Kenapa dengan putra kita? Apa yang terjadi, Van? Kenapa tanganmu seperti itu? Tidak, tadi tanganku tidak kenapa-napa bu. Ayah, aku tidak tahu kenapa jadi begini. Rengek Ivan yang tak mengerti dengan tangannya yang tiba-tiba hampir membusuk. Ia pun teringat pada kejadian di mana sebelum Bagas dan Ninda datang. Ia tadi mengumpat karena merasa tangannya seperti tertusuk sesuatu. Ia tidak tahu jika dengan sekejap mata tangannya langsung memerah dan dipenuhi oleh belatung. Pak, cepat hubungi dokter dan minta bantuan, pekik Ninda. Dengan cepat Bagas merogoh saku celananya. Ia menelpon seseorang dan memintanya untuk segera datang. Bu, sakit. Bisri kemana? Ivan menggalang. Mereka pun kebingungan melihat putra yang mereka tinggalkan beberapa minggu kini dalam keadaan sangat mengkhawatirkan. Keriuhan Ninda yang menangis mengundang tetangga dekat sehingga bertatangan karena mendengar suara tangisan. Mereka yang masuk karena melihat pintu terbuka, sok melihat Ivan dan Ninda yang tengah meraung. Bu Ninda, ada apa? Maaf kami nyelonong masuk, ujar Bu Amel. Iya bu, ada apa? Dan kenapa dengan Nak Ivan? Sambung rojak suaminya Bu Amel. Kami tidak tahu pak, bu. Saat kami tiba, Ivan sudah dalam keadaan seperti ini. Kok tangannya seperti membusuk ya? Bisik Bu Isma. Iya ya, kenapa kok bisa? Itu lihat, ada binatang di sana. Tunjuk Bu Isma pada Bu Amel. Bisikan beberapa tetangga terdengar di telinga Ninda. Ia tak tahu harus berkata apa, karena ia sendiri tak tahu apa yang terjadi pada putranya. Hingga beberapa warga dan dokter bersamaan datang. Ivan tengah merintih. Alan pun datang bersama Iam ibunya. Alan terkejut melihat sahabatnya dalam keadaan yang sangat menjijikan. Tidak hanya Alan, Abah juga ada di sana. Mata Abah terlihat sayu. Ia menatap lekat Ivan. Ada perasaan yang tak biasa ia ungkapkan. Sedih, terkejut, shock, dan pikiran negatif semuanya beradu. Ibu, sakit. Tolong aku bu. Pekik Ivan meraung kesakitan. Lambat laun tangannya seolah membusuk dengan cepat. Binatang menggeliat itu terus bergerak dan menggeliat seakan tengah menggerogoti tangannya. Bu Bidan, ada seorang dokter. Apa yang terjadi pada putra saya? Katakan dia kenapa? Racau Ninda pada dokter perempuan di depannya. Ranaya, bidan yang jarang digunakan di desa Seraji itu, hanya diam. Ia tak menemukan penyakit aneh. Semua baik-baik saja. Namun entah mengapa hanya hitungan detik tangannya semakin membusuk. Maaf Bu Ninda, saya sudah berkali-kali memeriksanya. Tidak ada permasalahan di dalam tubuhnya. Tidak ada gejala penyakit aneh juga, sautnya dengan lesu. Mana mungkin bisa begitu dok? Apa kamu buta? Tangan anak saya terluka dan diserangi hewan, kau bilang tidak ada apa-apa. Hardik Ninda kesal dengan apa yang dikatakan Ranaya. Maaf pak, bu, tapi hasilnya semua baik. Kalau begitu, saya berikan obat antiseptik dan pereda nyeri untuk mengurangi rasa sakitnya. Ya ampun, kenapa jadi begini? Lirihnya dengan tubuh luruh ke lantai. Bagas yang hanya diam mencoba membantu sang istri. Ia pun tak tahu harus berkata apa. Kemarahan dan rasa malu pada warga tak bisa disembunyikan. Kalau begitu, saya permisi bu. Ranaya pun melenggang pergi meninggalkan kediaman juragan Bagas.
Warga dan beberapa tetangga masih menatap dan memenuhi halaman rumah saudagar kaya. Meski mereka tak percaya, tapi ada firasat tak baik yang mereka pikirkan secara keanehan yang menimpa Ivan sangat di luar nalar. Kenapa saya merasa jika Ivan itu tengah sakit yang sangat aneh? Jika dipikir oleh akal, setahu saya tadi pagi dia masih baik-baik saja. Kenapa sekarang bisa begitu ya? Ujar Pak Jojo. Iya ya, setelah kematian Arumi kenapa desa kita ini sepertinya jadi aneh, angker dan sangat terkesan seram, saut Rojak. Hush, jangan bawa-bawa Arumi, ada Abah di sini. Kalau dia dengar, bisa tersinggung, sambung Sapri yang menyimpan telunjuk di bibirnya. Tatapannya tertuju pada Abah Joko yang berdiri menatap Ivan di dalam sana. Semua saling berbisik, membisikkan berbagai kata, semua terus dihubungkan dengan kematian putri dari Abah Joko. Linda seolah terluka. Kepulangan yang ia harapkan menjadi kejutan di hari kelahiran putranya malah berbalik. Justru ialah yang terkejut dengan keadaan putranya yang begitu mengkhawatirkan. Ah, tidak, jangan ganggu aku Arumi. Semua orang berpaling mendengar Ivan yang kembali histeris, dan yang membuat terkejut kala Ivan memekik dengan menyebut nama Arumi. Bahkan yang paling terhenyak mendengar suara Ivan adalah Joko dan Aida. Mereka menatap Ivan dengan penuh pertanyaan di benaknya. Joko sebagai ayah, ia tahu betul jika pria di hadapannya tengah histeris memanggil nama putrinya dengan ketakutan. Katakan kepada saya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu selalu ketakutan dan selalu menyebut nama putriku, Ivan? Hardik Joko, abahnya Arumi. Bagas dan Ninda terkejut melihat Joko yang berani membentak putra mereka. Ia pun bangkit dan mendekati Joko. Kenapa kau berkata seperti itu pada putraku, Joko? Tanya Bagas. Maaf Juragan, tapi tanyakanlah pada putra Juragan. Kenapa sejak kematian Arumi, dia selalu ketakutan dan dalam ketakutannya selalu Arumi yang ia sebut. Tuturnya penuh tekanan. Arumi meninggal. Ucapnya bertanya seolah tak percaya. Joko pun mengangguk lemas dengan netra sayu. Bagas pun menoleh pada Ivan yang ketakutan pun tak bisa berbuat apa-apa. Bayangan-bayangan Arumi di dalam pikirannya seakan terus berputar dan menari di pelupuk mata. Perlahan Bagas pun mendekati Ninda yang menatapnya tak mengerti. Tanpa kembali bertanya, Bagas mendekati Ivan dan menatap wajahnya yang terlihat depresi. Ivan memalingkan wajah tak ingin menatap wajah ayahnya. Bagas pun kembali menatap Joko dan bertanya, apa yang terjadi, Van? Jawab ayah dan katakan semuanya, hardik Bagas dengan tatapan tajam. Ivan yang ketakutan terus menunduk dan menghindari tatapan Bagas. Ia pun tak mau jika orang tuanya tahu tentang kebenarannya. Katakan atau kau akan mati. Suara serak itu terdengar sangat berat di telinga Ivan. Ia menoleh pada Bagas. Pandangannya berputar melihat sekitar. Tidak ada siapa-siapa selain warga yang tengah melihat keadaannya. Jangan ganggu aku. Pergi kamu Arumi. Kamu sudah mati. Mati. Seru Ivan menutup kedua telinganya. Membuat Bagas dan Joko semakin terkejut dan tersentak. Pandangan bola matanya seketika membulat mendengar teriakan Ivan. Pak, ada apa sebenarnya? Sepertinya Ivan depresi. Atau jangan-jangan dia yang membunuh dan memperkosa Arumi? Tukas Pak Sapri dengan lantang. Membuat Bagas seketika menatapnya tak percaya. Ia tak pernah mengajarkan putra kesayangannya untuk berbuat seperti apa yang dikatakan Sapri. Jaga bicaramu, Pak Sapri. Anak saya tidak mungkin melakukan itu. Tapi Juragan, kalau dia tidak ada hubungannya, tidak mungkin dia seperti ini. Kami saja baik-baik saja. Meski sesekali kami melihat bayangan-bayangan seperti itu atau mendengar sesuatu, kami tidak sampai depresi seperti yang terjadi pada Ivan. Dan Juragan harus tahu juga, Jaka dan Alif temannya Ivan sudah mati dalam keadaan mengenaskan.
Bahkan Yela dan Jalal pun sama tragisnya, sambung Sapri. Bagas tak tahu apa maksud perkataan Sapri, namun ia baru tahu jika kedua teman putranya sudah tiada. Bahkan Yela dan Jalal yang sudah beberapa tahun ini bekerja di perkebunan miliknya. Ia pergi tidak sampai bertahun-tahun lamanya, tapi setelah ia kembali ia terus mendapati kejutan dari kejadian-kejadian yang tidak sama sekali ia pahami dan mengerti. Bahkan keadaan Ivan pun sangat tak bisa ia mengerti, dan apa yang didengarnya saat ini membuat kepala Bagas sedikit berdenyut. "Abah, benarkah Arumi sudah meninggal?" Lirih Bagas yang langsung diangguki oleh Joko. "Kenapa bisa, Bah? Apa yang terjadi padanya?" "Arumi ditemukan tewas di villa ujung desa, Juragan. Dia sudah dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya hancur tanpa pakaian." Seru Indah yang membuat Abah mendelik. Juga Juragan menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Apa?" "Iya, bahkan dia dinyatakan korban rudapak setelah diotopsi," celetuknya lagi. "Diam Aida, jangan kamu ungkit lagi kematian Arumi," pungkas Joko dengan wajah sendu. "Maaf," ucap Aida. Aida sejujurnya merasa tak enak. Namun setelah melihat Ivan, dia pun merasa pria itu ada hubungannya dengan kematian Arumi. Aida merasa kesalahan demi kesalahannya menjadi sedikit penyesalan. Meskipun ia pernah menyakiti Arumi, tapi ia tak sekejam yang mereka lakukan pada Arumi dengan keji membunuhnya. "Arumi sudah tiada, Juragan. Dia sudah bahagia bersama Latifah. Dia sudah tidak lagi merasa sedih karena merasa tak disukai dan dibenci. Arumi sudah senang bersama ibunya di surga," lirih Joko lesu dengan tertunduk. Tungkai Bagas serasa lemas dan tiada bertulang. Indah pun terkejut mendengar kematian Arumi. Selama ini meski secara tidak langsung bertemu Arumi, tapi mereka selalu memberikan titipan pada Joko. Mereka membantu Joko untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan Arumi yang memiliki keterbatasan mental. Joko pun sudah menunjukkan foto Arumi yang ia simpan di dalam dompet lusuhnya dan selalu ia bawa kemanapun ia pergi. "Ah, tidak, biarkan aku hidup Arumi, jangan bunuh aku," pekik Ivan. "Van, lu tenang Van. Lu kenapa?" Alan mendekati Ivan dengan langkah sedikit diseret karena kakinya masih terasa sakit karena bekas luka dari parang Arumi malam itu. Ia tertatih, menahan Ivan agar tidak terus mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan. Peluh sebesar biji jagung terus memenuhi wajah Ivan. Pandangannya menatap nanar langit-langit rumah yang Ivan lihat adalah sosok berwajah hancur dan berbau busuk. Namun tidak seorang pun yang bisa melihatnya selain Ivan. Bahkan Alan pun tak melihat apa-apa. "Van, lu tenang. Gua gak mau mati, Lan. Gua masih mau hidup. Tolong katakan pada Arumi jangan ganggu gua. Gua mohon, jangan siksa gua seperti ini," lirihnya memohon pada Alan. "Van, tidak ada Arumi di sini." "Ada, Lan. Dia di atas. Dia yang membuat tangan gue busuk ini. Ini belatung ini dari tubuh Arumi." Alan semakin tak paham. Namun sepertinya Ivan memang tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja. Ia menoleh pada langit-langit rumah, namun tidak ada apapun. Ketakutan itu kian membuat Alan merasa tak enak. Ia takut jika Joko juga mencurigainya. Tiba-tiba angin berhembus. "Aku di sini." Alan terpaku, mendengar suara yang berbisik di telinganya. Peluh dan keringat mulai membasahi wajahnya. Perlahan ia memutar wajah dengan ragu, dengan bibir gemetar dan rahang yang mengeras karena takut kian menegang. Ivan." "Ah!" Alan memekik membuat warga dan Joko tersentak. Bagas pun hampir mengenai tubuhnya karena keterkejutan Alan. "Ada apa? Kenapa kau teriak?" Bagas bertanya dengan sedikit
bernada tinggi. "Pergi, jangan ganggu aku, Harumi," seru Alan yang ketakutan kala menatap Ivan. Namun yang ia lihat bukanlah Ivan melainkan Harumi. Sekuat apa menatap saja, pada akhirnya mereka memekik ketakutan. "Cukup, Harumi, aku akui, aku yang sudah membuatmu mati." Dek. Tatapan semua tertuju pada suara lirih di hadapan mereka. Rupanya suara itu berasal dari... Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.